Dan kitab hadis Sahih Imam Muslim nomor hadis 2230 tentang solat yang ditolak oleh Allah. Solat yang ditolak oleh Allah, atau beberapa golongan yang solatnya ditolak oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua amal-amal kita diterima Allah. Berangkat dari hadis yang lain, awalu yuhasibu bil ibadil yaumal qiyamah min amalis solah. Iza solahat solahal amalu kullu, wa iza fasadat fasadal amalu kullu. Kata Rasulullah, yang pertama sekali nanti di hari kiamat, awalu yuhasibu, yang dihisap. Hisap itu bahasa kitanya dihitung. Hisab, muhasabah, menghitung diri, introspeksi. Hisap, dihitung amal kita. Min amalis solah, yang pertama sekali diperiksa pada hari kiamat dari seorang hamba, amal ibadahnya adalah solatnya. Iza solahat solahal amalu kulluh. Jika solatnya baik, maka ibadah-ibadah lain ikut baik. Diperiksa oleh Allah sedekah kita, diperiksa korban kita, diperiksa zikir, salawat kita, haji, umroh kita, puasa kita diperiksa. Jadi baik. Wa iza fasadat, tapi kalau solatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka semua amal-amal kita ditolak oleh Allah. Ini pula yang bahayanya. Jadi sebanyak apapun kita bersedekah, menyumbang, berkorban, naik haji, umrah, baca Quran, akan ditolak oleh Allah. Saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah ibu-ibu di sebuah pengajian, Ustadz, di kompleks saya tuh ada tetangga saya muslimah, rajin menyumbang sedekah. Masjid dia ikut membangun. Korban 1 ekor sapi dia sendiri, Ustaz. 1 ekor sapi dia sendiri. Memang dia kaya. Asal ada bantuan anak yatim, fakir, miskin, dia nomor 1 nyumbang. Nama dia selalu nomor 1 di atas papan pengumuman. Tapi saya ajak dia sholat, Ustaz, dia tak mau. Nggak mau dia sholat. Kenapa begitu, Bu? Saya juga nggak tahu, Ustaz. Pokoknya dia tuh nggak mau sholat. Dia Islam nggak? Islam, Ustaz. Islam dia. Dia rumahnya bersebelahan dengan saya. Muslim. Suami istri Muslim. Keluarganya Muslim. Tapi dia tak sholat. Hah? Muslim atau Islam? Islam itu kan agama. Muslim orangnya. Dia orang Islam ya. Orang Islam itu kan Muslim. Dia mengaku Muslim, bersyahadat. Tapi dia tak mau sholat. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, saya terangkan. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Sehebat apapun bangunan, kalau tiangnya keropos, roboh, tumbang, ya, sekokoh apapun loteng atap dinding pasti roboh, kokoh, runtuh, hancur. Tapi kalau tiangnya yang kuat, semua ikut jadi kuat. Itu Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin. Solat itu tiangnya agama. Maka kalau solat kita tidak ada, berarti ditolak. Kalau ditolak, semua amal kita tidak akan dihisap oleh Allah. Kalau tak dihisap oleh Allah, ya tidak ada harapan masuk surga. Karena modal tak ada. Oleh sebab itu, solat inilah yang diajarkan oleh Nabi
untuk dididik ke anak-anak kita. Kita buka sejarah Bapak Ibu, amal ibadah. Tidak ada amal ibadah di dalam Islam yang Nabi perintahkan tentang usia anak terhadap sholat. Tidak ada. Nabi tak pernah mengajarkan orang tua, ajarkan anakmu puasa, enggak ada. Ajarkan anakmu bersedekah, tidak ada. Umur sekian sedekah. Ajarkan anakmu haji umroh, tak ada. Ajarkan anakmu sholat. 7 tahun. Kalau sampai 10 tahun tak sholat, beri dia hukuman. Kan begitu. Hanya satu-satunya sholat. Maka ketika sholat kita ditolak oleh Allah, rusak. Habis semuanya. Nah, ada 3 golongan yang orangnya sholat, tapi sholatnya ditolak oleh Allah. Siapa mereka ini? Kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Muslim 2230, yang pertama, man ata arrofan. Barang siapa yang mendatangi. Mendatangi itu berkunjung. Sekedar berkunjung saja. Arrofan, dukun, perdukunan, atau peramal. Kan banyak namanya Pak. Ada dukun, ada peramal. Kemudian ada namanya paranormal. Sekarang lebih keren lagi Bapak Ibu. Orang pintar. Itu kan bahasa marketing sebenarnya. Bahasa marketing itu Bapak Ibu supaya laku. Diganti-ganti namanya. Ya kan? Kalau dukun itu kan kesannya mistis. Jadul. Nggak enak didengar. Tapi kalau orang pintar, oh ini keren nih. Orang pintar. Ya PRW. Oh, jauh jalan PRW. Kenapa orang-orang peramal itu atau dukun itu disebut dengan orang pintar oleh orang sekarang? Siapa yang ngomong tadi itu? Karena yang mendatangi dukun itu orang bodoh. Kenapa bodoh? Logikanya begini. Datang ke dukun, datang peramal untuk membicarakan tentang bagaimana nasib ekonomi saya, Mbah. Bagaimana supaya bisa kaya. Dukun aja miskin. Kan bodoh itu. Kalaulah dukun itu kaya, maka dia tahu cara bagaimana hidup kaya. Pasti orang terkaya di dunia ya dukun. Logika sederhananya begitu. Supaya dagang kita laris dan sebagainya, datang ke dukun. Pasti dukun jadi pedagang semua itu. Punya toko dia. Tapi ternyata tidak. Dan orang yang paling hebat di dunia bukan dukun. Jadi yang datang ke sana itu ya bodoh, jahil. Bukan bodoh intelektualnya, bodoh imannya. Jahiliyah namanya. Jahil dia. Bodoh akidahnya. Nggak masuk logis agamanya, nggak masuk. Nah, mendatanginya saja itu sudah diancam oleh Rasulullah. Fasa'alahu an syai'in. Ketika dia datang, dia tanya-tanya. Tidak percaya. Belum percaya Bapak Ibu. Baru tanya-tanya. Bertanya saja, iseng-iseng saja. Ya, tidak meyakini. Dan mungkin niatnya tidak ada yakin. Hanya tanya-tanya saja. Fasa'alahu. Bertanya-tanya dia. An syai'in. Atas sesuatu. Lam tuqabbalahu salata arba'ina laylah. Maka ditolaklah solatnya selama 40 malam. Baru bertanya, solatnya ditolak oleh Allah. 40 malam. Kalau solat 40 malam ditolak, berarti semua amal kita ditolak. Karena itu kuncinya. Maka hati-hati. Jangan tanya-tanya. Kalau ada tetangga kita dukun, jangan tanya. Tanya kemana aja, kemana Mbak, selesai. Jangan tanya-tanya bagaimana ini, bagaimana itu, bagaimana masa depan. Nggak perlu tanya. Nanti terancam solat kita ditolak oleh Allah.
Kalau kemudian jatuh kepada percaya dengan apa yang disampaikan oleh peramal, maka jatuh kepada al-musyrikina fi nari jahannam. Langsung jatuh kepada kemusyrikan. Belum jatuh musyrik saja sudah ditolak solatnya. Kan bertanya itu kan hanya iseng-iseng, kan belum jatuh kepada syirik karena belum yakin. Itu saja sudah ditolak solat kita. Sampai percaya, yakin, maka jatuh kepada kesyirikan, ancamannya neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Di zaman sekarang ini hati-hati. Kadang-kadang membedakan syirik dengan tauhid itu amat sangat sulit. Kalau kita tidak betul-betul berilmu tentang akidah, tentang tauhid, maka habislah. Kenapa orang yang jatuh kepada syirik dia kekal di neraka? Modal ke surga tak ada lagi. Itu masalahnya. Orang masuk surga itu Bapak Ibu harus punya modal. Kalau modal sudah habis, tiket tidak ada, nggak bisa masuk. Kita masuk bioskop aja harus ada tiket. Kita masuk ke tempat wisata punya tiket. Kalau tiket tidak ada, ya nggak bisa sampai ke surga. Sudah habis, syahadat sudah rusak. Itu tiket itu. Tiket kita tuh syahadat. Modal makan kita, termos kita, tikar kita untuk sampai wisata, itulah sholat. Modal itu. Itu modal-modal bekal. Tapi tiket kita syahadat harus punya. Dan jangan dirusak. Kalau tiket kita rusak, maka semua bekal-bekal yang kita bawa, amal ibadah kita, tak ada gunanya. Tikar sudah bawa, termos bawa, pakaian bawa, kamera semua dibawa, mau ke tempat wisata, tiket nggak punya, nggak bisa masuk. Sholat rajin, puasa rajin, sedekah rajin, bangun masjid ikut, korban tiap tahun, sudah haji, sudah umroh, tapi tiket ke surga nggak ada, nggak masuk surga. Tiket itulah yang rusak. Maka Allah menawarkan wasta'inu bis sabri wassalah. Minta itu kepada Allah, sabar dengan solat. Jangan minta kepada kecuali selain pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berat. Sekarang aja Bapak Ibu yang paling berat sering terjadi menjadi tahunan disogok untuk dapat suara aja nggak kuat kita. Padahal itu juga termasuk bagian daripada dosa besar. Rasuah. Kasih 100.000, 200.000, 300.000. Mau kita jual akidah kita. Kemana sholat kita? Kemana puasa kita? Kemana ibadah kita? Godok semua itu. Syirik dengan rasuah itu adik-beradik. Sogok menyogok itu Bapak Ibu, adik-beradik dengan syirik. Beda-beda tipis. Kalau syirik kekal di neraka. Kalau sogok kita terima, semua amal kita habis. Pasti masuk neraka. Tapi memang tidak kekal. Tapi jangan bayangkan berapa lama di neraka. Kalau modal kita dah habis semua. Bisa jadi 1000 tahun di neraka. Bisa jadi 1.000.000 tahun. Atau mungkin kita paling antrian terakhir baru masuk surga. Sogok ini juga bahaya. Nggak sabar. Dikasih uang 100.000 nggak sabar. Berapa lama 300.000 tuh? Berapa lama? Kalau saya datang ke tempat dukun kemarin, oke lah, motor saya kembali dapat lagi. Tapi itu apa? Dunia ini dipikirkan Bapak Ibu, sebentar kita mati. Mati kita. Nggak ada lagi. Kemana kita? Amal kita habis, tiket ke surga sudah rusak, amal kita dihapus, sholat kita ditolak, lalu kita ke neraka kekal. Masuk surga habis modal. Sia-sialah hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ujian Allah itu tentang akidah berat. Sampai-sampai apalagi sampai masuk kerja menyogok. Aduh. Luar biasa. Ini sekarang lagi musim nih Pak. Bapak Ibu minta maaf saya orang-orang tua. Sekolah Pak. Masuk SD nyogok, masuk SMP nyogok, masuk sanawiyah nyogok. Masuk sanawiyah nyogok.
Sekolah agama. Masuk madrasah aliyah nyogok. Kemana sholat kita? Ya Allah. Ditolaklah sholat kita. Habis semuanya. Kan begitu. Masuk kuliah nyogok. Setamat kuliah anak kita. Karena orang tua gengsinya tinggi. Harus anak bekerja jadi ini jadi itu. Sogok sana sogok sini. Malu kalau anak nganggur. Malu anak disuruh kerja ini. Malu. Awak orang hebat. Awak orang terpandang. Harus kerja di situ. Walaupun nyogok. Akhirnya dapat juga. Terus gajinya bagaimana? Ya haram. Sampai pensiun haram. Sampai dia mati haram. Lalu modal dia ke surga apa? Nggak ada. Solat sudah ditolak. Amal yang ditolak. Akidah sudah rusak. Modal ke surga habis. Na'udzubillahimin zalik. Bapak Ibu, bagi jamaah yang biasa ikut pengajian, tolong akidah. Allah sudah tawarkan, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wassalah. Apa ujung kalimatnya? Innallaha ma'as sabar. Kita menghadapi dunia ini Bapak Ibu, sabar. Jangan terburu-buru mau kaya. Jangan terburu-buru mau sukses. Jangan terburu-buru menguasai dunia. Nggak ada. Ini dunia ini kita tinggalkan. Mati kita. Mati. Pasti. Diuji kesabaran kita. Itu pertama. Sampai situ ada pertanyaan? Dipersilakan. Ayo, silakan. Pedagang-pedagang, jangan cepat laris datang ke dukun. Ya Bapak Ibu ya. Ini kita tinggal dekat pasar nih. Dari mana Ustaz tahu? Banyak kawan saya pedagang tuh datang sama saya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan Pak. Makanan? Makan apa? Barang gitu, barang maksudnya makanan. Boleh enggak? Kalau dikasih itu sebelum keputusan, itu namanya suap. Tapi kalau tidak ada MOU, tak ada perjanjian, tidak ada iming-iming, tiba-tiba anak kita tes, lulus murni atas kepintarannya, Allah izinkan dia masuk, datang kita mengucapkan terima kasih, boleh. Tapi kalau bapak bilang, tolong-tolong anak saya, nanti kalau lulus, aman tuh, aman tuh, aman tuh, ada tuh, itu aman-aman tuh miming-iming itu. Ya Pak ya, jangan temui pejabat siapapun ketika anak kita tes, jangan temui. Bahkan nelpon jangan, WA jangan temui. Kalau lulus, alhamdulillah. Kalau tak lulus, Allah tak izinkan. Selesai. Yang penting akidah kita selamat. Kalau ternyata lulus, ya kita kenal sama si Anu, kita datangi Pak. Alhamdulillah anak saya lulus. Ini Pak sedikit donat. Ya apa-apa. Ya, atau lope. Tapi dalam lope itu ada emas Pak. Itu boleh ucapan terima kasih, walaupun sebagian ada mengatakan gratifikasi, memberi. Tapi itu ucapan terima kasih dengan catatan tadi tidak ada iming-iming sebelumnya, tak ada iming-iming. Memang tidak ada. Bahkan dia tidak tahu anak kita ikut tes. Itu tidak apa-apa. Ucapan terima kasih itu Pak. Ya, gitu maksudnya. Silakan. Mana? Ya. Ya, ordal. Sama. Sama. Tapi bayar itu, tapinya itu tidak tahan. Tapi itu Pak. Memang kita nih, ordal itu tidak salah. Ingat, ordal tidak ada yang salah. Ordal itu
itu sebenarnya efek dari silaturahim. Tapi cara ordalnya yang harus penting. Kita masuk surga pakai ordal enggak, Pak? Pakai. Jangan bilang tak masuk surga enggak ada ordal. Harus pakai ordal, Pak. Apa ordalnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang kita dapat? Syafaat. Syafaat itu apa? Bantuan. Bantuan itu apa? Masuk ke surga. Itu ordal. Ordal kita Nabi Muhammad. Masuk surga perlu ordal. Betul? Tapi ordalnya yang benar. Anak bapak ada tamat sekolah, tamat kuliah, ingin masuk perusahaan, ada paman di situ, ada satu. Kalau dia layak, dia patut, dia pintar, enggak apa-apa. Tapi jangan dijanjikan. Janji ini yang pakai tapi-tapi itu. Nah, tapi-tapi itulah yang akhirnya menjadi syirik. Mau enggak masuk perusahaan, tapi bayar, ya sama aja. Itu dia namanya minta disogok. Ar-rosi wal murtasi. Dua, Pak. Yang menyogok dan timbal balik. Timbal balik. Bukan yang menyuap saja masuk neraka. Yang menerima suap juga. Itu sama itu. Tapi bayar payah. Berarti dia minta disuap. Sama itu. Paham, Pak? Nah, gimana? Kok tegang wajah, Pak? Terlanjur. Berhenti. Keluar. Kalau ada yang terlanjur, keluar. Selamatkan akidah. Ba'alo biko karajo Ustaz, yakin sama Allah. Itu apa berlama-lama bergelimang maksiat. Selama kerja di situ, selama itu sholat kita ditolak oleh Allah. Selama itu ibadah kita ditolak. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Rezeki, harta yang kita terima, gaji, haram terus. Terus itu apa? Keluar. Ada orang bilang begini, Pak. Masuk PNS dan nyogok dulu. Sekarang saya udah tobat, Pak Ustaz. Tobat, bagus. Berhenti. Enggak, Pak Ustaz. Nah, tobat namanya itu. Tobat itu meninggalkan. Ya, tobat itu meninggalkan. Terus gimana hidup saya? Itu kita kurang yakin sama Allah. Kalau kita sudah sanksi, bagaimana nanti kalau saya berhenti? Saya kerja apa? Berarti hilang akidah kita. Sudah termakan uang haram, rusak akidah kita. Nggak boleh begitu. Ya. Paham Bapak Ibu? Nah, ini banyak-banyak tegang-tegang wajah ini. Nggak bisa, Pak. Yang haram itu haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jangan dikabur-kaburkan. Jangan sampai nanti ada ustadz ngomong, ya kalau terlanjur tidak apa-apa lah, Pak. Ba'alai itu lah payah gini. Oh, nggak bisa. Akidah itu tidak begitu. Iya, enggak. Kalau mampu, keluar. Kalau tidak, ya nikmatilah keharaman sampai selama-lamanya. Tidak bisa, Pak, dicampurkan antara hak dan batil. Ya, masih ada? Silakan. Dua pun tidak apa-apa. Kalau terkait jasa pengurusan, biro-biro lah. Ya. yang mengurus, Ya. yang yang minta mengurus ini terima bersih lah. Ya. Sebenarnya pengurusan itu gratis. Ya. Memang antara dia nggak mau ngurus sendiri, Ya. atau yang lain, Ya. ini ada barangnya lah. Betul. Ya, itulah akibatnya asal muasal cikal bakal yang timbulnya pungli. Pungli itu di situ. Kita tidak mau repot. Tolong. Tapi secara hukum itu bisa masuk kepada makelar. Makelar jasa. Jasa dibantu. Pak, tolong uruskan STNK saya, Pak. Saya ada tugas nih. Saya jarang Pekanbaru. Saya sibuk. Bantu, Pak, ya. Nanti saya bantulah. Itu boleh. Secara hukum boleh. Tapi itu dari situ sebenarnya asal muasalnya timbul pungli itu dari situ. Akhirnya ada orang yang malah memaksa. Dibuatlah sistem supaya pungli itu lahir. Contoh. Kantor buat urusan ini, ngurus ini, dia propor. Pak, Bu, bisa ngurus ini. Bapak coba ke loket 1. Sambil loket 1, Bu, Pak, saya mau ngurus ini. Bapak coba ke tingkat atas. Putar. Akhirnya apa? Datang orang yang sok jadi pahlawan.
Ada apa Bapak Ibu? Bisa saya bantu ndek? Mak lunak gigi pada lidah le. Hah? Gimana Pak ini Pak mengurus ini. Oh gampang Pak, nanti saya bantu. Dibantunya, memang dibantunya kita Pak. Selesailah. Berapa nih nak? 300.000. Astagfirullah. Ya 20.000 20.000 kalau kita urus sendiri. Tapi dibuat sistem supaya kita ribet, daripada kita repot, ribet, tidak mau ngurus sebaik. Ada orang yang sok jadi pahlawan, 5 menit selesai, 300.000. Itu pungli. Mau bicara Pak, saya ceramah di kantor seperti ini Pak, tersinggunglah. Ditulis di kantor Pak, pelayanan prima, omong kosong. Tidak ada itu pelayanan prima, tulisan aja. Isi dalamnya, bro juga semua isinya. Dan itu masih banyak. Walaupun tak semua kantor, masih banyak yang seperti itu. Lahirnya pungli. Nah, begitu Pak. Emang secara hukum dia tidak berdosa. Karena ada jasa nolong. Cuman itu akhirnya masyarakat termanjakan. Setelah termanjakan, tersulitkan. Yang seharusnya urusan itu bisa selesai tanpa bayar, kita urus sendiri, dibuat sistem. Bagaimana urusan itu ribet, bagaimana urusan itu repot. Nah, orang tak mau repot. Dioper sana, oper sini. Sampai di ujung Pak, tiket sekian. Oh Pak, karena waktu kita tidak cukup, besok datang sendiri Pak. Astagfirullah. Ketemu kawan, apa Pak? Ini tuh, gampang. Nanti jam 2 dijemput Pak ya. Bisa selesai. Kok kenapa kata dia tak selesai? Memang sengaja diciptakan. Pungli itu sengaja diciptakan. Walau sering setiap hari disampaikan, jangan percaya pungli, jangan percaya pungli. Itu bahasa corongnya. Prakteknya mereka store. Bapak Ibu kira pungli-pungli itu tidak nyetor. 300.000 untuk pungli. Berapa bersih sama dia? Berapa nyetor? Kalau enggak hidup pungli itu Pak. Nanti setelah diperiksa, baru ngelak-ngelak semua. Kami sudah tanam ini Pak disiplin. Nggak ada itu. Main semua itu. Omong kosong. Ya Pak ya. Nah, jadi kembali kepada hukum. Asal muasalnya minta bantu sama orang itu boleh. Boleh, silakan. Boleh kan halal. Boleh itu kan halal. Pak Ketua, saya mau ke Jakarta. Bisa tak bantu antarkan apa surat ngurus untuk STNK saya? Ya Pak Ketua ya. Boleh. Saya sibuk. Nah, Pak Ketua pergi ke Samsat urus selesai. Saya kasih 300.000. Boleh enggak? Boleh. Tapi kan namanya dibuat supaya bentuknya formal, namanya biro lah, biro jasa lah. Itu kan memformalitaskan. Sebenarnya kan menolong, mempermudah. Kalau kita mau pakai silakan, enggak mau kita pakai ya urus sendiri. Cuman masalahnya nanti ketika kita ngurus sendiri diciptakan ribetnya. Masa ngurus KTP bisa 2 tahun enggak selesai? Membuat kartu yang lopeknya, sedang ATM ya, bisa 2 tahun enggak selesai. Kan begitu sebenarnya. Kan diciptakan supaya pungli itu lahir, biro-biro itu berjalan. Kalau semua birokrasi lancar Pak, nggak ada tuh biro, nggak ada tuh pungli-pungli, nggak ada itu, lancar semua. Datanglah bapak-bapak, ibu-ibu masuk kantor. Assalamualaikum misi Pak, ya ada yang bisa kami bantu Pak? Ini Pak ngurus ini, ini. Oh sebentar Pak, duduk dulu. Ini permen, ini air minum Pak ya. Minum. 5 menit selesai Pak ya. Sebentar, sabar Pak. Urusnya selesai. Nih. Kami digaji Pak oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Ini Pak, enggak usah kasih saya. Enggak usah. Saya sudah punya gaji. Coba. Kalau gitu kantor Pak. Semua orang ke kantor. Betul tidak? Enak kantor itu ya. Kita dilayaninya, dikasih air minum, dikasih permen. Ada pula roti-roti lagi. Coba. Mereka kan sudah digaji sama rakyat, sama pemerintah. Yang gaji mereka kita juga dari pajak kita kan. Kita juga yang dicekiknya. Nah itu. Jadi itu efeknya. Jadi dimulai dari mana?
Dimulai dari tolong menolong tadi. Di situ. Di asal usul hukumnya minta tolong sama orang itu halal. Gitu. Karena keasikan ditolong terbentuklah biro-biro itu. Biro-biro halal, tidak masalah. Karena ada jasa. Tidak mungkinlah tak kita kasih. Waktu dia terpakai, minyak dia lagi. Ya kan? Capek dia. Tak kita kasih. Itu kurang ajar kita tuh. Tolong Pak ya ngurus pajak ini Pak. Pergi dia. Pakai motor dia, minyak-minyak dia, berkeringat dia pulang dah. Udah selesai Pak dah. Makasih Pak ya. Assalamualaikum. Kurang ajar Pak Jago. Hah? Ya. 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 Nah itu kadang-kadang angkanya lagi jadi masalah. Tapi kan kalau itu tentang besarnya harga, itu tergantung daripada kesepakatan yang minta tolong dengan yang ditolong. Kalau dia merasa ikhlas, terbantu, ya nggak ada masalah. Nah, kalaupun disebutkan, ya kan? Kalaupun disebutkan, tergantung kita orangnya, dia mau enggak? Pak, sebenarnya Pak harga paspor ini misalnya sekarang 36 nih, 360. Tapi saya minta bantulah 700 Pak. Mau enggak Pak? Oke, enggak apa. Pokoknya saya tahu biar saja. Enggak apa-apa. Biro jasa. Tapi kalau bilang mahal betul, ya enggak usah. Apa bedanya kita beli barang berapa bakwan satu Pak? 5.000. Kok mahal? Kalau mau kena bonti. Gitu kan? Ini bakwan ini pakai daging Pak, pakai udang, pakai makanya 5.000. Itu 1.000-nya. Beli 1.000 sana. Terserah kita yang menawar, yang minta barang itu. Terserah pelanggan. Kalau kita mau diuruskan dengan harga 700, silakan. Yang tak boleh itu Pak, sudah kita minta tolong sama orang, harganya sudah jelas, lalu kita selesai ngutuk-ngutuk, tidak boleh. Kita sudah ikhlas tadi. Harga 700 Pak Yaya. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Saya terbantu. Apa? Tapi kalau diam-diam, harga 300 tiba-tiba diam-diam berapa? 1 juta. Kok mahal betul? Itu menipu. Tak ada kesepakatan sebelumnya. Kalau ada kesepakatan dalam bahasa Al-Quran, antaradim minkum. Suka sama suka. Ya Pak Ketua? Pak Ketua punya usaha dagang, begini harganya. Orang segini. Ya kalau mau beli silakan. Kalau tidak mau beli, ya tidak apa-apa. Sama itu. Biro itu bagian daripada bentuk perdagangan. Jasa namanya. Nah, ibu-ibu, ada pertanyaan? Tambah jelek. Silakan. Gue mau banyak penggalis gue. Ya. Karena aturan itu ada yang dinyatakan. Ya. Aturan itu kadang-kadang kurang. Yang salah berarti itu. Memang itu memerintahkan. Ya. Karena ada istilahnya leges. Ya, leges. Ya. Karena leges maka segala hutan banyak yang Nah, liar jadinya. Liar. Iya. Karena liar, jinakkan oleh pemerintah. Nah, pemerintah harus menjinakkan. Berapa kategori? Kalau kita pakai biro, berapa biro bayar? Buat ketentuannya. Kalau leges sudah hilang, buat kita pakai biro jasa sebagainya. Buat ketentuan. Kalau pakai biro sekian. Paspor, kata Pak Ketua tadi. Sekarang Pak, ada macam-macam tingkat. Ada yang 1 juta, ada. Tapi tertulis. 1 juta ada ngurus paspor. Selesai 1 hari. Urus pagi nih, siang selesai. 1 juta biaya. Mau ambil? Ambil. Kalau ambil saya tidak ada duit Pak, pakai normal aja. 360, 390, seminggu selesai. Silakan pilih. Ada ketentuannya, itu namanya ditentukan. Yang tak boleh pun, tidak ada ketentuan. Nah, ini yang lahir pungli-pungli itu, tidak ada ketentuan. Ya.
Nah, ya itu kadang-kadang gini loh Pak. Sebenarnya dia tak bayar, cuman kalau kita pergi kosong, cemberut muka dia. Cemberut muka dia. Sama kita ke rumah Pak RW, Pak RT, Pak minta tanda tangan. Coba kan gratis tuh asalnya kan. Gratis kan? Tolong tanda tangan CPRT. Cap. Baru pulang kita, makasih Pak RT. Itu cemburi muka tuh. Besok kita mau ngurus lagi. Banyak alasan dia, Pak RT di mana? Ambo lagi di luar, sibuk. Kapal Pak RT rumah belum tahu. Nyu tahu bahwa kami minta Ini masalahnya. Masalahnya tuh di situ. Yang sebenarnya gratis. Ketika kita pergi tak ngasih, itu namanya kezoliman. Itu kezoliman. Masuk kepada ruang lingkup zolim dia. Dia sudah digaji untuk itu. Mesti minta lagi. Minta mungkin secara langsung Pak Ibu. Minta itu kan dua bahasa. Ada bahasa tubuh, ada bahasa lisan. Bahasa lisan, ya bantu-bantulah Pak. Akan minta tuh. Bahasa tubuh, kita tidak bayar sama dia, cemberut muka dia. Itu bahasa tubuh tuh. Baik Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulannya, solat seseorang ditolak oleh Allah karena mendatangi peramal. Mendatangi peramal saja sudah rusak amal ibadah kita. Masih ada dua lagi. Insya Allah nanti kita sambung. Golongan dua golongan yang solatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalamnya. Demikian, mohon maaf lahir batin.